Yang tadi sekali lagi ditegaskan, kalau Allah berada dengan dirinya sendiri berarti Allah tidak bertempat, tidak duduk seperti halnya makhluk. Juga salah kalau ada orang bilang Allah duduk tapi duduknya nggak seperti duduknya kita. Salah. Karena ketika kamu bilang Allah duduk tapi tidak seperti duduknya kita, itu sama-sama ada hakikat duduk, ya kan? Iya nggak? Meskipun kamu bilang duduknya Allah tidak seperti duduk kita, tapi pada hakikat, pada akhirnya kamu akan mempersamakan hakikat kedudukan. Dan itu mustahil bagi Allah. Terakhir sifat salbiyah ada sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Esa dalam apanya? Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatan. Lihat di sini. Allah esa dalam zat maksudnya apa? Maksudnya dua. Esa dalam zat maksudnya zat Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Makanya kita nggak bisa meyakini Allah itu punya tangan, punya kaki, punya wajah seperti halnya makhluk. Keesaan dalam zat mengharuskan kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Kenapa? Karena sesuatu yang terdiri dari ini saya satu nih. Tapi kesatuan saya punya bagian-bagian, ya kan? Itu makhluk, rata-rata begitu. Allah sang khalik tidak mungkin sama dengan makhluknya. Dia esa dan wujudnya atau zatnya tidak terdiri dari bagian-bagian. Esa dalam zat juga mengandung makna bahwa tidak ada zat makhluk yang sama dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Kejadiannya di luar agama kita adalah Nasrani. Awalnya apa? Proses menyamakan Isa dengan Tuhan, Allah. Itu. Akhirnya muncul masalah. Yahudi menyamakan Allah dengan manusia. Allah punya. Nah, ternyata Pak biang kerok penyimpangan masalah Asmaul Husna wa Sifatul Ula yang ditumbuhkan di dalam Islam sehingga terjadi berbagai macam perpecahan. Awalnya itu lihat aja. Ketika mereka bicara Allah semayam, masa semayam kayak manusia aja? Loh, kan gitu. Lihat, paham gak, Mas? Ujung-ujungnya menyamakan Allah dengan manusia. Jadi persepsi itu langsung diarahkan kepada masa tangan kan manusia. Ketika kita ajak bicara Allah turun ke langit dunia, kalau antum pahami dengan pemahaman yang cocok dengan hakikat ketuhanan dan zat Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Ketika mulai bertanya, turun kayak manusia aja. Turun, kapan naiknya? Karena persepsi yang naik butuh turun, yang turun butuh naik. Itu siapa? Manusia. Kalau Allah turun, butuh nggak naik? Allah nggak bicara, stop. Wong makhluk aja ada yang turun nggak butuh naik kok. Apa? Hujan turun. Ente pernah tanya naiknya kapan? Itu ajib, ya. Setiap hari ada hujan turun, nggak pernah mencoba mempertanyakan secara filsafat. Kenapa ya hujan itu turun terus, nggak pernah naik? Terus kapan naiknya ya? Bingung sendiri dia. Iya, karena Allah memvisualisasikan. Ini Pak, hanya sederhana. Hujan yang antum lihat cuma turunnya, nggak pernah kamu lihat naiknya. Kenapa antum nggak ingkari? Sementara di sana ada Khalik yang sudah berbeda dengan makhluknya dari segala sisi, mengatakan itu ente ingkari. Hanya sekedar otak-atik persepsi makhluk. Paham tuh? Paham gak? Atau ketinggian? Khawatir kalau ketinggian nanti anak sendiri yang paham. Anak kasih contoh. Allah semayam di atas aras. Dia mengingkari apa? Simple. Karena semayam itu sifat makhluk loh dia. Padahal Allah sedang membicarakan dirinya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Coba kalau Anda pahami sesuai dengan yang patut buat zat Allah, keagungan, kebesaran Allah, selesai. Tapi akhirnya dia tanya, semayam kayak makhluk aja. Karena tidak ada sesuatu yang menempati suatu tempat kecuali makhluk. Ya, dia otaknya nih. Makhluk kecuali apa? Makhluk. Akhirnya dia mengingkari itu. Ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Kita balik, Pak. Di mana itu tempat atau tidak? Loh, ayo. Bingung dewe. Iya. Sekarang tanyakan ke seluruh ahli bahasa, di mana itu kata apa? Yang menunjukkan apa?
tempat, ayo kita cek, tanya AI, mana? Tanya sama AI atau KBBI, di mana itu tempat? Anda bahkan sekarang meletakkan Allah di tempat yang majhul, gak jelas. Kemudian tempat menurut perasaan Anda, dan tempat mungkin lebih terhina daripada arsy. Coba, jangan-jangan Allah sekarang ada di toilet, karena di mana-mana. Dan anehnya Pak, orang yang mengatakan Allah di mana-mana ini paling getol melakukan dua peringatan Isra Mi'raj sama nuzulul Quran. Antum tanya sama mereka turun dari mana? Pak, semua Allah ketika membahasakan Al-Quran itu semua dengan kalimat turun, nggak ada yang datang. Kalau Allah di mana-mana, datang harusnya. Datang, nggak turun. Turun dari mana? Masya Allah. Allah mengatakan, ya, di dalam idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttinat wa idzal wuhushu ushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu suwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhuf nushirat wa idzas samaa'u qushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat 'alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnasil jawaril kunnas wal laili idza 'as'as was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah berkali-kali ingin cuman satu, innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Masya Allah. Ingin menjelaskan bahwa Jibril itu membawa wahyu dari di quwwatin 'inda dzil 'arsy, dari arsy. Kedua, Isra Mi'raj. Rasulullah nemui Allah di mana? Di Gua Selarong. Ya Allah, ini nggak tahu ini orang yang melakukan peringatan Isra Mi'raj itu. Dia bilang sendiri cerita, ya, Rasulullah itu menemui Allah untuk mendapatkan perintah apa? Salat. Di mana? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna fa'awha ila 'abdihi ma awha ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Di mana itu? Langit. Di atas itulah ada air, dan di atas air itu Arsyur Rahman. Jelas kok. Cuma Nabi Muhammad tidak bisa melihat Allah ketika beliau ditanya, nurun anna ara, cahaya bagaimana saya bisa melihat. Makanya fakana qaba qausain, yang jaraknya kira-kira satu busur panah itu Jibril. Makanya walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, melihat yang kedua atau yang lainnya karena pernah melihat sebelumnya. Jadi hadirin sekalian, anak kadang-kadang bingung. Mendingan lo nggak ngadain peringatan biar nggak malu-maluin. Ya kan gitu. Quran turun, masa dari bawah Pak? Turun, Masya Allah. Dari mana turun? Atas ke bawah. Itu. Bahkan dari Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Jadi semua nabi itu diturunkan, Pak. Gak mungkin sekarang didatangi wahyu. Ya, apalagi dilempar. Itu gak ada.
Kalau Allah menggunakan wahyu sedang dilempar, itu masih masuk akal. Mungkin aja dari samping sebelah kanan kiri kayak yang lempar jumroh. Ini anzal. Allahu Akbar. Dan semua orang mengatakan secara fitri, atas itu lebih mulia daripada bawah. Gitu. Oke? Ini agak melebar. Jadi, nah, ini kajian bukan beda buku jadinya, ya. Ya enggak apa-apa begini. Ya enggak hatam, enggak apa. Yang penting bagi saya adalah pemahaman yang kita dapat. Karena subhat-subhat begini muncul, apalagi yang suka ngintip-ngintip YouTube, enggak ngaji, masuk angin gitu loh. Masalahnya, kalau antum ngintip YouTube terus ngaji, ada balancing. Ini enggak ngaji, ngintip-ngintip terus. Oh iya ya, yasinan ternyata boleh ya. Ada hadisnya, enggak ngerti hadisnya itu palsu. Karena ustadz yang mengatakan yasin itu boleh, pasti enggak mau menjelaskan hadisnya itu sahih apa dhaif. Yang penting ada hadis saja. Dhaif juga hadis. Gitu. Ya sekalian aja mas, palsu-palsu juga namanya aja hadis. Ngapain juga pakai dhaif palsu? Udah deh, apa aja yang penting hadis. Gitu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.